Hai hai hai. Selamat hari Minggu semuanya. Aku mau kasih tahu kalau hari ini ada kuis firman Tuhan. Dan tentunya ada hadiahnya loh. Yang mau dapat hadiah, ayo ikuti ibadah terus hari ini sampai selesai. Kuisnya akan disampaikan oleh kakak yang menyampaikan firman Tuhan. Yeay, yang mau dapat hadiah silahkan ikuti kuisnya dan kirimkan ke nomor telepon yang sudah disediakan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Yeay. Bersama Tuhan pasti luar biasa. Kak Feni, hari ini kita mau ngapain aja? Hari ini ya Kak Susan, yang pertama kita mau memuji Tuhan. Kedua, mendengarkan firman Tuhan. Yang ketiga, kita mau menjawab kuis. Yeay, pasti kalian semua menunggu-nunggu kuis ya. Untuk kita mendapatkan apa? Hadiah. Siapa yang mau hadiahnya? Semua pasti mau. Kesia mau? Mau dong. Oke, sebelum kita memulai semuanya, kita terlebih dahulu berdoa. Yuk kita berdoa. Lipat tangan, adik-adik semua, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih kami semua ada di sini untuk memuji nama-Mu dan untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan sertai ibadah ini dari awal sampai akhir dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik siap memuji nama Tuhan? Siap dong. Adik-adik siap melompat buat Tuhan? Siap dong. Siap. Semuanya enggak ada yang tidur ya. Semuanya tidak ada yang malas-malasan. Semuanya yuk kita bersemangat. Harus bersandar kepada Tuhan. Semuanya bersandar kepada Tuhan. Nyender ning sisine sapa? Nyender ning sisine sapa? Nyender
ya semuanya ya. Ajak semuanya. Mama, papa buat sender kita. Nyender, 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 nyender. Nyender ning Gusti Yesus. Nyender, 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 nyender. Nyender ning Gusti Yesus. Oke adik-adik, kita sudah memuji nama Tuhan. Kita sudah bersuka cita sekali. Adik-adik di rumah bersuka cita kan? Kita di sini bersuka cita kan? Ya, puji nama Tuhan. Yuk, kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian, hidup ini adalah kesempatan. Adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Yuk adik-adik semuanya kita nyanyikan lagu ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. 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 Shalom adik-adik semuanya. Apa kabar hari ini? Kakak yakin semuanya pasti sehat dan bahagia karena hari ini bisa memuji Tuhan di ibadah sekolah minggu. Hari ini kita mau mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita doa dulu yuk sama-sama. Semuanya ambil sikap berdoa yang baik di hadapan Tuhan, seperti yang sudah diajarkan kakak-kakak di sekolah minggu. Ingat, meskipun kakak gak lihat, tapi Tuhan lihat loh adik-adik doa atau enggak.
enggak hari ini? Ayo semuanya fokus berdoa. Kita mau mulai firman Tuhan kita hari ini. Ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Kami bersyukur Tuhan karena hari ini kami boleh bahagia ketika beribadah sekolah minggu. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan memberkati pendengaran kami, hati kami, dan pikiran kami, supaya kami boleh fokus mendengar firman Tuhan, kami boleh mengerti, memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami melalui firman-Mu hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Yeay, kita bisa sekolah minggu hari ini kembali, semua karena Tuhan yang baik dalam hidup kita semua. Adik-adik, siapa di sini yang suka menanam? Entah itu menanam bunga yang indah, warna-warni, menanam tanaman, menanam buah, atau nanam apa lagi ya? Nanam sayuran sama mama sama papa. Siapa yang suka dengan kegiatan itu? Kalau Kak Ardi, kakak sangat suka sekali dengan menanam. Karena dengan menanam kita bisa melihat tumbuhan yang kita tanam berhasil atau tidak. Hari ini kakak mau cerita tentang seorang penabur. Kakak mau bercerita tentang kisah seorang penabur yang terdapat di dalam Matius pasal yang ke-13 ayat 1 sampai dengan yang ke-23. Karena pembacaan kita cukup panjang, hari ini kakak gak akan bacakan. Tapi adik-adik tetap harus baca loh ya di rumah. Kakak akan menceritakan firman Tuhan ini supaya kita boleh sama-sama mengerti. Siap gak dengar firman Tuhan? Yang siap katakan yes. Sekali lagi ya, siap gak dengar firman Tuhan? Yeay, kita mau dengarkan firman Tuhan sama-sama ya. Pada suatu hari Tuhan Yesus mengajar di tepi danau. Orang banyak berkerumun melihat di atas bukit apa yang Tuhan Yesus mau sampaikan. Mereka begitu memperhatikan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus bercerita, Tuhan Yesus menyampaikan kisah tentang seorang penabur. Penasaran gak dengar ceritanya tentang apa? Kakak akan sampaikan buat kita semua. Ingat, perhatikan terus firman Tuhannya ya, supaya mengerti dan menyimak apa yang kakak sampaikan hari ini. Dan jangan lupa, ada kuisnya loh. Makanya harus semangat supaya antusias mendengar, mengerti firman Tuhan, sehingga ketika ditanya tahu apa jawabannya. Pada suatu hari datanglah seorang penabur. Dia menaburkan benih di berbagai tempat. Benih itu berbentuk biji-bijian adik-adik, dan diambil dihamburkan ke tempat yang dianggap cocok untuk ditanamin berbagai jenis tanaman. Penabur itu keluar dari rumahnya, lalu dia pergi ke suatu tempat. Dia menaburkan benih-benih untuk ditanam. Akhirnya apa yang terjadi? Benih-benih yang ditaburkan itu ada yang jatuh di pinggir jalan. Adik-adik tahu nggak ketika benih-benih jatuh di pinggir jalan apa yang terjadi? Pasti bisa diinjak orang. Ada yang dimakan dipatuk burung, atau hilang kena tiupan angin karena di pinggir jalan. Penabur itu menaburkan benihnya dan benihnya terjatuh di pinggir jalan. Akhirnya datanglah burung, pit 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 pit, memakan habis benih yang ditaburkan oleh sang penabur tadi. Kira-kira bisa tumbuh enggak benihnya? Ya enggak lah, gimana mau tumbuh? Udah dimakan burung pipit, burung yang lain memakan benih yang ditaburkan tadi. Karena jatuhnya di mana? Di pinggir jalan. Lalu benih yang lain jatuh juga di tempat yang berbatuan. Tempat yang berbatuan itu ada tanahnya adik-adik, tapi tanahnya sedikit sekali.
Apa yang terjadi dengan benih itu? Ketika benih ditaburkan dan jatuh di tanah yang berbatuan, benih itu pun tumbuh. Tapi tumbuhnya kira-kira karena tanahnya tipis bisa berakar enggak? Ayo jawab, bisa berakar enggak kalau tanahnya tipis? Bisa, tapi akarnya nggak bisa masuk ke dalam. Karena apa? Karena terhambat oleh batu yang ada. Karena tanahnya tipis, akhirnya benih itu pun tumbuh. Tapi ketika matahari terbit menyinari berbatuan-batuan dan benih itu, apa yang terjadi? Benihnya akhirnya layu karena kena terikan matahari panas, kena batu. Dan juga kena tiupan angin. Benihnya itu yang tumbuh tadi pasti akan roboh. Kenapa roboh? Karena akarnya nggak tertancap ke dalam. Karena kan tanahnya tipis di berbatuan itu. Lalu benih yang lain juga jatuh di semak belukar, di semak duri. Benih yang jatuh di semak duri ini ada tanahnya enggak? Ada tanahnya, tetapi benih itu dihimpit oleh berbagai jenis duri-duri di situ, sehingga benih yang jatuh di semak duri ini bisa tumbuh. Tapi ketika tumbuh besar, apa yang terjadi kira-kira? Kalau benih jatuh dan tumbuh di tempat yang berada di semak duri, apa yang terjadi kira-kira? Apa ya? Benihnya tumbuh, tapi kemudian ketika tumbuh besar, benihnya dihimpit oleh duri-duri itu. Dan akhirnya tidak bisa tumbuh bebas. Kenapa? Karena udah terikat oleh berbagai duri-duri yang ada di tanah di mana dia tumbuh. Yang keempat, benihnya juga jatuh. Di mana kira-kira? Ada yang tahu? Ada yang pernah dengar ceritanya? Yang sudah baca firman Tuhannya pasti tahu. Benihnya jatuh di tempat tanah yang subur. Kira-kira kalau kita menanam tanaman yang kita tanam di tanah yang subur, kira-kira bisa tumbuh enggak? Ayo kakak ingin adik-adik menjawabnya. Kira-kira bisa tumbuh enggak? Pasti bisa tumbuh. Dan bisa, kalau tanahnya subur, dia bisa tumbuh dengan baik. Akarnya tertancap sampai ke dalam tanah. Dan kemudian bisa menghasilkan buah yang baik. Bisa menghasilkan hasil yang bagus, yang enak dilihat, yang enak dinikmati. Karena apa? Karena dia tumbuh di tanah yang subur. Adik-adik tahu nggak apa maksud dari perumpamaan ini? Tadi ada 4 yang kakak sampaikan. Pertama, benih yang jatuh di mana? Di pinggir jalan. Kedua, benih yang jatuh di tanah yang berbatuan. Ketiga, benih yang jatuh di semak duri. Yang keempat, benih yang jatuh di tanah yang subur. Pertama, benih yang jatuh di pinggir jalan itu adalah orang yang ketika mendengarkan firman Tuhan tidak menyimak. Dia keluar masuk tempat ibadah, ke ruang sekolah minggu, atau ketika menyaksikan firman Tuhan di handphonenya, dia sedikit-sedikit cancel main game, baru nonton lagi, atau pergi kemana-mana tidak tenang. Akhirnya kira-kira orang yang seperti ini bisa menyimak, bisa mengerti, bisa mengetahui nggak apa yang disampaikan oleh firman Tuhan hari itu? Tentunya tidak. Karena apa? Karena dia nggak mendengar firman Tuhan. Yang kedua, benih yang jatuh di tanah yang berbebatuan adalah orang yang mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan tadi tidak berbuah berakar dalam hidupnya. Karena apa? Karena dia nggak ada hati yang sungguh-sungguh untuk mau dengar firman Tuhan. Yang ketiga, benih yang jatuh di semak belukar, semak duri adalah orang yang mendengar firman Tuhan, percaya dalam hatinya, tapi kemudian dia ragu. Dia melihat apa yang terjadi di sekitarnya. Akhirnya ia meragukan firman Tuhan. Oh, masa sih firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak itu benar?
aku nggak percaya. Akhirnya rasa penasarannya, rasa kekhawatirannya, akhirnya rasa ingin tahunya lebih besar. Maksudnya yang kakak sampaikan ini ialah dia tidak percaya sepenuhnya akan firman Tuhan itu. Kenapa? Karena ia ragu, masa itu benar. Akhirnya rasa keraguannya itu menghimpit firman Tuhan itu untuk bertumbuh, berbuah dalam hidupnya. Sehingga ketika ada masalah, dia tidak tahan. Karena apa? Karena kekhawatirannya. Dan yang keempat, orang yang menaburkan benih yang jatuh di tanah yang subur adalah orang yang mendengar firman Tuhan sungguh-sungguh, fokus mendengarkan firman Tuhan, yang menerimanya dengan hati yang lembut, percaya akan apa yang Tuhan lakukan, akhirnya dan ia terus melakukan firman Tuhan itu. Firman Tuhan karena kan ia percaya, ia melakukan firman Tuhan itu terus menerus. Akhirnya firman Tuhan itu bertumbuh, berbuah dalam hidupnya, dan dia hidupnya dipimpin oleh Tuhan. Karena apa? Melakukan firman Tuhan. Karena hidupnya dituntun oleh Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, hendaklah kita semua menjadi sama seperti benih yang ditaburkan di tanah yang subur, supaya hidup kita boleh menjadi berkat buat orang lain. Itu yang kakak dapat sampaikan pagi ini, hari ini buat kita semua. Ingat adik-adik, ketika mendengarkan firman Tuhan harus percaya akan apa yang Tuhan lakukan. Dan yang kedua, selain percaya, kita terus menerima firman Tuhan itu. Yang ketiga, kita menyimpannya dalam hati. Yang keempat, dan kita melakukannya. Maka Tuhan akan senantiasa menyertai kita semua. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan hari ini, kakak mau kasih pertanyaan kuis. Pertanyaan kuisnya ada di sini ya. Nanti adik-adik silahkan baca dan kirimkan kuis itu di nomor telepon di bawah ini juga ya. Ada ayat hafalannya juga. Jangan sampai kelewatan ayat hafalannya. Ayat hafalannya untuk kelas Nuh ada di bawah ini ya. Untuk kelas Musa dan kelas Yefta juga ada di bawah ini. Adik-adik bisa lihat nanti ayat hafalannya. Jangan lupa kirimkan ke nomor telepon yang sudah disediakan di layar handphone adik-adik. Ingat, kita harus tetap mendengar dan melakukan firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau Tuhan menjadi seperti benih yang jatuh di tanah yang subur, sehingga dapat bertumbuh, berbuah, berakar dengan kuat, dan menghasilkan hasil yang dapat dinikmati oleh orang lain. Begitu pula dengan kami Tuhan, kami mau ketika firman Tuhan disampaikan, kami boleh mengerti, memahami, dan menyimpannya dalam hati kami, melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Tuntun terus hidup kami semua. Kami tidak mampu tanpa Tuhan. Kami ingin selalu Tuhan ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu semuanya. Yeay.